Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di program acara kita ini untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus pada tema fikih perniagaan atau yang dikenal dengan fikih muamalah. Di sesi sebelumnya kita telah berbicara tentang alasan-alasan diharamkannya suatu perniagaan. Di antara alasan selanjutnya diharamkannya suatu perniagaan adalah adanya unsur gharar, ketidakpastian. Baik ketidakpastian akad, ketidakpastian barang, ketidakpastian nilai jual, ketidakpastian waktu, ketidakpastian tempat serah terima. Adanya ketidakpastian dalam satu unsur di atas, baik itu akad ataupun objek barang, objek akadnya yaitu barang ataupun uang, waktu serah terimanya, itu potensi menimbulkan persengketaan, perselisihan. Dan Islam tidak ingin perniagaan itu, hubungan akad antara kedua belah pihak itu menyisakan ruang yang sangat lebar untuk terjadinya perseteruan dan permusuhan. Islam menginginkan dari setiap akad yang dijalin itu membuahkan hasilnya, yaitu terjadinya konsekuensi hukum dari akad tersebut. Kalau dalam akad jual beli, maka ada perpindahan kepemilikan dan kewajiban membayar uang. Kalau dalam sewa menyewa, maka ada kepastian bahwa penyewa akan mendapatkan hak guna dari barang yang dia sewa, dan pemilik barang mendapatkan kepastian untuk mendapatkan uang sewa, dan demikian seterusnya. Sehingga akad yang dijalan antara kedua belah pihak itu betul-betul akad yang bermanfaat, menghasilkan konsekuensi hukum yang pasti, tanpa ada ruang sedikit pun terjadinya gambling ataupun spekulasi yang itu terjadi. Dan kalau itu betul-betul nyata, maka akan menimbulkan praktek-praktek yang sangat buruk, yaitu salah satunya memakan harta saudaranya dengan cara-cara yang batil. Kemudian yang kedua, ada unsur penipuan, dan ketiga, di situ ada unsur eksploitasi. Bahkan lebih parah lagi, adanya spekulasi tinggi ini akan menimbulkan permusuhan di antara kedua belah muslim, kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Padahal idealnya, dan dalam banyak kondisi, seorang muslim itu akan berinteraksi dengan sesama muslim. Tentu perniagaan yang berdampak pada rusaknya hubungan ukhuwah sesama orang Islam itu tentu suatu perniagaan yang sangat tercela. Kemudian di antara alasan suatu perniagaan itu diharamkan adalah karena adanya persyaratan yang menimbulkan atau menyebabkan adanya praktek riba atau menyebabkan terbukanya pintu gharar. Alasan keempat diharamkannya suatu akad adalah karena adanya suatu persyaratan yang menyebabkan terjadinya praktek riba atau gharar. Contoh satu persyaratan yang menyebabkan terjadinya praktek riba. Ketika Anda berjual beli dengan skema pembayaran berjangka, dengan pembayaran terhutang, kemudian Anda bersyarat setiap pekan keterlambatan, setiap bulan keterlambatan, maka akan ada denda sekian persen dari harga jual. Maka ini adalah riba. Persyaratan ini memunculkan adanya praktek riba, walaupun pada prakteknya, pada realisasinya bisa jadi pembeli tidak telat dalam melakukan pembayarannya, tepat waktu. Walaupun realisasinya tidak terjadi riba, tetapi persyaratan tersebut berpotensi menimbulkannya praktek riba, membuka pintu terjadinya praktek riba, dan itu sudah cukup sebagai alasan untuk memvonis suatu perniagaan itu haram. Demikian pula halnya bila adanya persyaratan itu menimbulkan nilai-nilai spekulasi yang tinggi. Contoh sederhananya, ketika Anda membeli dengan skema borong, membeli padi yang ada di lahan yang sudah siap panen. Kemudian penjual berkata, saya jual seluruh padi yang ada di lahan ini, di ladang ini, kecuali beberapa karung saja. Berapa nominal karung yang dia inginkan, yang dikecualikan dari penjualan tersebut? Dia hanya berkata beberapa karung, tidak ada angka yang pasti. Atau dengan mengatakan ketika dia menjual tanah 1 hektar, dia berkata saya jual tanah saya 1 hektar ini kecuali hanya beberapa meter saja yang saya butuhkan, nanti saya akan sampaikan kalau Anda sudah melakukan pembayaran. Bisa jadi ketika jatuh tempo pembayaran, dia akan berkata saya
jual seluruh tanah ini kecuali 100 meter saja, atau 200 meter persegi, 300 meter persegi. Karena di awal dia tidak memberikan angka yang pasti. Ini bermasalah. Atau spekulasi pada akadnya, yaitu dengan mengatakan, kalau Anda beruntung, belilah produk ini. Kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah 1 unit kendaraan bermotor misalnya. Ini ada persyaratan yang menimbulkan adanya gharar. Kenapa? Karena pembeli ketika membeli produk tersebut dengan asumsi, dengan harapan dia akan beruntung dan mendapatkan 1 unit motor. Padahal betapa banyak orang yang membeli gagal dan tidak mendapatkan hadiah motor tersebut. Dan ini tentu gharar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.